Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa tujuan sekolah yang sebenarnya. Banyak di antara kita yang menganggap bahwa sekolah itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita semua, namun juga tidak sedikit yang menganggap bahwa sekolah itu sama sekali tidak ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya tujuan dari kita bersekolah ataupun kita menuntut ilmu di lembaga resmi yang bernama sekolah. Jadi pada dasarnya bahwa tidak semua dari apa yang kita anggap berguna dari sekolah itu benar-benar berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan bahkan kita tidak menyadari dan melewatkan sebenarnya apa yang sangat berguna dari sekolah itu. Mari kita simak sama-sama. Maka sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita bisa memulai dari pertanyaan apakah pelajaran sekolah yang selama ini kita terima itu sudah benar. Jadi pelajarannya itu sudah benar dan bermanfaat. Contohnya seperti ini. Siapakah nama tokoh berikut? Nah, ini ada gambar. Ini. Pertanyaannya adalah siapa nama tokoh berikut? Ini pelajaran kelas 4 SD. Siapa nama tokoh berikut? Maka jawabannya adalah kebanyakan dari kita akan menjawab bahwa ini adalah Mahapatih Gajah Mada yang mempersatukan Nusantara. Apakah benar? Ini tokoh Gajah Mada. Ya, kalau tokoh yang ini namanya siapa? Nah ini ada tulisannya Bapak Muhammad Yamin. Nah, kalau kita perhatikan kedua tokoh ini, apakah gambar wajah dari Bapak Muhammad Yamin ini mirip sekali dengan tokoh Gajah Mada? Nah, mirip sekali. Ternyata tokoh Gajah Mada yang selama ini kita kenal adalah hasil dari pendapat Bapak Muhammad Yamin. Maka gambar dari tokoh Gajah Mada ini mirip sekali dengan gambar Bapak Muhammad Yamin. Tapi kita meyakini bahwa ini adalah tokoh Gajah Mada. Nah, itulah sebenarnya pada tahun 40 itu Bapak Muhammad Yamin ini mencari peninggalan bekas kerajaan Majapahit di daerah Trawulan dan menemukan semacam celengan yang ada patungnya. Dari banyak patung itu dipilih, wah ini mana yang cocok sebagai patung Gajah Mada. Dipilihlah yang paling mirip dengan Bapak Muhammad Yamin. Padahal banyak yang tidak setuju pada waktu itu kalau Gajah Mada itu berwajah seperti ini. Gajah Mada itu tidak gemuk, ya, kurus dan kuat. Tapi inilah yang terjadi, ya. Karena kita sudah menyepakati dan berada di buku-buku sejarah bahwa Gajah Mada adalah gambarnya seperti ini. Nah, apakah ini benar? Tidak tahu, ya. Nah, jadi apakah pelajaran sekolah sudah benar? Ini contohnya, apakah benar ini patung ini Gajah Mada? Dan celakanya waktu itu di polisi militer itu diyakini bahwa untuk menjadi kuat itu harus berwajah seperti Gajah Mada ini. Di wajahnya dipukuli dulu sampai lebam-lebam. Nah, ya itu kalau betul ini Gajah Mada. Kalau bukan, terlanjur dipukuli. Nah, jadi apakah pelajaran sekolah sudah benar? Nah, ataukah sudah bermanfaat di gambar ini? Apakah fungsi tabel berikut? Ini tabel trigonometri, ini pelajaran kelas 3 SMP. Ada sinus A, ada sinus alfa. Ini sin sudut alfa adalah depan per miring, depannya Y per X. Cos alfa, X per R, samping per miring, ya, dan seterusnya ini. Kira-kira fungsinya ini di kehidupan sehari-hari apa? Apa manfaat dengan mengetahui semacam ini? Apakah ada manfaat? Nah, jadi kalau belum menemukan manfaatnya, apakah kita harus mempelajari hal semacam ini? Ataukah ketika kita mendapatkan tawaran pekerjaan dan melakukan interview, apakah ditanyakan seperti ini? Nah, sebutkan sudut alfa.
Dengan sudut sekian, berapa sinusnya, atau berapa nilai dari tangen atau cos akan. Jadi apakah sekolah itu bermanfaat dan pelajaran yang selama ini kita pelajari adalah benar? Sebelumnya mari kita lihat beberapa film yang sudah cukup terkenal ya. Ini dari film yang pertama, namanya Kung Fu Panda. Ini film ini menceritakan perjalanan tokoh utama yang bernama Po ini untuk menjadi pendekar naga. Ternyata gulungan naga yang selama ini dicari itu adalah isinya kosong. Jadi isinya ya dia tidak melihat apa-apa, bahkan hanya melihat bayangannya sendiri. Jadi sebenarnya yang berguna itu bukan gulungannya, melainkan ternyata adalah karakter dia sendiri dari panda ini. Ini filmnya bagus, bisa dilihat, pesan moralnya sangat bagus juga. Kemudian yang kedua, ada film terkenal pada era 90-an, namanya Kerasakti. Ini berjilid-jilid, menceritakan tentang perjalanan seorang biksu, namanya Biksu Tong, yang berbaju putih ini, menuju ke barat mencari kitab suci. Ternyata ketika mendapatkan kitab suci, ini perjalanannya itu dengan banyak rintangan dengan muridnya yang bernama Sun Gokong atau Kerasakti, ada Cut Pat Kai, terus kemudian ada satunya lagi ini dalam perjalanan mengambil kitab suci banyak sekali menghadapi siluman-siluman jahat, membantu penduduk dan lain-lain. Ternyata ketika mendapatkan kitab suci, apa isi kitab sucinya? Ya yang dilakukan selama ini ternyata. Jadi kitab suci yang diambil dengan susah payah itu ternyata isinya adalah hal-hal yang selama ini dilakukan oleh mereka berempat, yaitu membantu menghadapi yang jahat, menolong yang lemah, menyebarkan kebaikan. Nah, atau film yang ketiga atau kisah yang ketiga ini kita sudah familiar atau sering mendengar ini. Ini adalah apa kira-kira? Ini adalah Bima atau Werkudara. Ini tokoh wayang, ini Dewa Ruci. Jadi Bima ini mencari sarangnya angin dan galihnya kangkung sampai ke laut selatan. Ternyata ketemu Dewa Ruci. Nah itu Dewa Ruci apa? Ternyata yang dimaksud dengan sarangnya angin itu adalah paru-parunya Bima sendiri. Tempat bermuaranya angin, yaitu bernafas. Dan galih kangkung adalah ototnya Bima sendiri. Karena tidak mungkin kangkung itu tumbuhan yang berair, apa mungkin ada galihnya? Ternyata yang selama ini dicari ada di dalam dirinya sendiri. Jadi dari ketiga film ini kita bisa simpulkan bahwa selama ini yang kita cari, tujuan kita itu sebenarnya ada di dekat kita sendiri tanpa kita sadari. Dan kembali lagi ke tujuan sekolah lagi, apa kira-kira tujuan sekolah? Maka tujuan sekolah yang sebenarnya adalah karakter, sikap, atau attitude. Jadi tujuan kita bersekolah itu adalah penguatan karakter, atau dalam bahasa lain disebut akhlak, sikap, attitude. Jadi sekolah itu membuka pola pikir kita dan mengajarkan kebiasaan-kebiasaan untuk memecahkan masalah, untuk berdisiplin, untuk tanggung jawab. Ketika itu sudah terlatih, maka dalam kehidupan sehari-hari kita akan dengan mudah menggunakannya dan itu sangat bermanfaat. Bisa kita lihat ketika pertama kali masuk sekolah, apa yang diajarkan? Supaya kita tidak terlambat masuk, supaya kita masuk kelas yang semestinya, supaya kita berdoa sebelum pelajaran, mendengarkan guru menyampaikan, membaca pendapat orang lain. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari karakter. Jadi, inti dari semua pendidikan di sekolah itu adalah karakter. Jadi, kita menanamkan karakter. Soal yang sangat sulit itu ketika dikerjakan kelompok, maka tujuan sebenarnya adalah bagaimana kita bekerja sama dengan kelompok kita untuk menyelesaikan soal-soal yang sulit itu.
bagaimana kita menyusun strategi untuk memecahkan soal. Namun kadang-kadang ada siswa yang hanya menulis namanya saja tanpa mau bekerja, maka mereka akan kehilangan tujuan sebenarnya dari sekolah. Jadi sekolah sebenarnya adalah tujuannya membentuk karakter, membentuk sikap atau attitude. Maka tujuan akhir dari sekolah adalah menjadi manusia yang berkarakter baik, bersih baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, dan menjauhi perbuatan yang tercela. Itulah gunanya sekolah. Yang membedakan kita, yang sekolah dan yang tidak bersekolah. Maka sekolah akan membuka wawasan kita, membuat pikiran kita menjadi lebih terbuka dan tidak sempit, menerima segala hal-hal baru dan menyaringnya, memilihnya. Ya. Itu yang tidak kita sadari. Ada kata-kata quotes atau kalimat kutipan, ya. Attitude is everything. Artinya adalah sikap itu adalah segalanya. Jadi ini yang dipelajari dari bangku sekolah, yang mestinya kita maksimalkan dari bangku sekolah adalah penanaman karakter atau sikap. Dan yang terakhir ada sebuah kutipan lagi, yaitu seperti ini: sebuah kegiatan kecil yang dilakukan secara berulang akan menjadi kebiasaan. Tentu kita masih ingat, setiap hari di sekolah kita dibiasakan untuk sebelum belajar, untuk membuang sampah pada tempatnya, untuk menaati aturan, dan lain-lain. Maka kegiatan-kegiatan kecil itu dilakukan secara berulang selama berapa tahun kita sekolah, itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan membentuk karakter dan sikap kita. Dan karakter dan sikap itulah kunci dari nasib dan takdir. Itulah tujuan sekolah yang sebenarnya, yaitu membentuk karakter sikap kita. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk diberikan komentar yang bersifat membangun atau dibagikan ketika merasa mendapat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.